sekarang kita udah kedatangan semua speaker kita ya, Ko Angga, Mas Andri, sama Mas Fahmi. Halo semuanya, seneng banget nih bisa ketemu kalian di Halo, sini. halo. Halo. Nah, mungkin sebelum kita mulai, boleh kali ya perkenalkan diri dulu sedikit aja masing-masing backgroundnya seperti apa, biar lebih kenal, lebih deket lah sama audiens kita juga hari ini. Iya, em, selamat pagi menjelang siang teman-teman semuanya. Perkenalkan saya Fahmi sebagai crypto researcher di Reku. Apa namanya? Saya sudah memilih kalau misalkan dilihat dari background investasi yang tadi sempat banyak dibahas oleh speaker-speaker sebelumnya ya terkait mungkin saya belum memiliki background sebanyak speaker-speaker sebelumnya, tapi saya lebih fokus ke dua instrumen yaitu di saham dan aset kripto khususnya dalam 5-6 tahun ke belakang untuk aset kripto. Oke, thank you Mas Fahmi. Mungkin Mas Andri? Oke, halo, perkenalkan. Saya Andri. Sebenarnya untuk background dari saya sendiri mirip-mirip dengan Fahmi sebenarnya. Karena kita juga satu angkatan juga ya dengan Fahmi. Jadi di 5-6 tahun terakhir kita memang masuk di kripto bareng-bareng juga. Dan saat ini menjadi crypto researcher di Reku. Seperti itu sih. Mantap. Nah, kalau Ko Angga gimana nih? Kayaknya udah banyak juga nih apa ya, fans atau pengikutnya Ko Angga ikutan juga di sini. Boleh juga Iya, tadi iya, mungkin iya. perkenalannya. Oke. Kalau saya sih kebetulan sekarang jadi full time DeFi and Bitcoin analyst. Dan kebetulan kita juga punya beberapa sosial media seperti YouTube, Twitter, Instagram, dan kita banyak share hasil research kita di beberapa sosial media yang kita punya. Oke, mantap. Jadi banyak nih ya orang-orang dengan background kripto ada di sini, tapi sebenarnya mereka juga nggak hanya investasi di kripto, tapi juga ada berbagai jenis investasi lainnya. Jadi kita bisa ngobrolin banyak hal. Nah, Hanif sebagai moderator udah hadir di sini, jadi aku akan pass it ke Hanif. Silakan Hanif. Terima kasih Mbak Cynthia. Selamat pagi menjelang siang semua. Nama saya Hanif, selaku Chief of Staff di Reku. Maaf tadi ada sedikit technical difficulty, namun tidak apa-apa. Perkenalkan, masih semangat ya teman-teman semua. Udah di 2 sesi Finance Flash sebelumnya, kita udah dengerin banyak banget insight tentang cara mengelola keuangan pribadi, strategi investasi, sampai tips-tips yang super duper practical untuk kita bisa dapat and achieve financial goals kita ke depannya. Nah, di sesi ini seperti yang Mbak Sita udah bilang, kita akan bahas tentang bagaimana caranya kita untuk menyeimbangkan resiko dan diversifikasi dalam investasi. Kenapa diversifikasi itu penting? Emang pilihan diversifikasi itu apa aja? Dan bagaimana juga menyesuaikan instrumen-instrumen yang kita pilih untuk kita investasikan dengan profil risiko kita masing-masing. Semua ini akan kita bahas tentang dengan pakar-pakarnya yang ada hari ini, kalau enggak, dan crypto researcher kita Andri dan Fahmi dari Reku. Nah, sebelum itu Reku juga udah menyiapkan hadiah spesial yaitu Bitcoin. Nah, emang harus ngapain sih untuk bisa dapat Bitcoin? Caranya gampang, tinggal install dan KYC di Reku aja hari ini. Nih, 100 orang pertama yang install dan KYC bisa berhak mendapatkan Bitcoin worth 50K, 50,000. Tinggal scan aja QR code yang di sini atau klik link bit.ly yang sudah dicantumkan di screen ini untuk kita bisa dapatkan kesempatan mendapatkan Bitcoin worth 50,000. Kenapa Bitcoin? Sebenarnya simple sih, satu aja. Bitcoin adalah aset kripto yang pertama diciptakan di tahun 2009 dan merupakan aset kripto terpopuler dan terbesar dibanding aset kripto lainnya. Itu Ko Angga pasti tahu banyak tentang Bitcoin karena sudah mengajar di field ini, serta juga crypto researcher. Kita juga sudah paham betul ya tentang Bitcoin dan aset kripto lainnya. Nah, without further ado, let's just get started ya. Nah, kita kan tadi yang aku bilang kita udah bahas tentang cara pengelolaan keuangan pribadi yang efektif di sesi sebelumnya dan melakukan diversifikasi dalam investasi. Menurut kalian, seberapa penting sih melakukan diversifikasi instrumen dalam mengelola portfolio investasi?
dan apa manfaat terbesarnya? Mungkin bisa dimulai dari Fahmi dulu. Terima kasih Hanif. Jadi salah satu manfaat terbesar diversifikasi itu adalah adanya resiko yang lebih terdistribusi dari aset-aset investasi yang investor miliki. Kayak gitu. Hal ini karena setiap instrumen investasi atau aset kelas itu memiliki karakteristiknya masing-masing yang mungkin termasuk di dalamnya juga resiko-resiko yang berasosiasi dengan instrumen-instrumen atau aset-aset tersebut. Nah, dengan diversifikasi, resiko-resiko ini menjadi lebih terdistribusi. Jadi apabila ada satu dua instrumen yang mengalami penurunan ya atau terjadi resiko terkait dengan instrumen tersebut karena faktor-faktor tertentu yang hanya berdampak signifikan terhadap aset kelas tersebut, maka dampaknya terhadap portofolio investasi yang kita miliki secara keseluruhan itu menjadi lebih dapat diminimalisir. Mungkin Paham, seperti itu. paham. Mungkin dari Andri? Ya, selain dari yang telah dijelaskan Fahmi tadi ya tentang risiko dari yang lebih terdistribusi, dengan kita melakukan diversifikasi pada dasarnya kita juga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih seimbang ya. Jadi misalkan kita berinvestasi di aset dengan risiko rendah gitu. Nah, kita bisa tahu nih aset ini cenderung memiliki keuntungan yang lebih rendah gitu karena risikonya juga rendah. Tapi dengan kita melakukan diversifikasi, misal kita melakukan diversifikasi pada aset risiko yang moderat atau tinggi, kita juga membuka peluang untuk kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi juga gitu dengan melakukan diversifikasi. Nah, selain itu, manfaat dari diversifikasi itu sendiri juga kita bisa lebih tenang ya ketika kita membangun portofolio investasi kita. Karena eh, misalkan kalau kita menaruh semua aset kita di aset dengan resiko tinggi saja gitu kan, itu bisa cukup stressful untuk kita mengatur portofolio kita karena mungkin naik turunnya atau volatilitasnya terlalu tinggi. Sedangkan kalau kita diversifikasikan pada aset dengan resiko yang lebih rendah, kita bisa lebih tenang gitu secara psikologis seperti itu sih. Jadi don't put your eggs in one basket lah ya. Kalau itu kita taruh di satu yang terlalu resiko juga, agak-agak stres juga ya manage-nya. Gimana kalau Angga? Menurut kau Angga gimana? Kok? Wah, Hanif take my line nih. Don't put your eggs in one basket. Ya, intinya sih sama sih, nggak menaruh telur dalam satu keranjang gitu. Tapi yang jadi emphasize di sini itu kita mengurangi resiko sih gitu. Karena setiap market itu kan punya cycle. Kalau kita ngomong aset investasi kan pilihannya banyak. Ada saham, ada real estate, ada obligasi, ada reksadana, ada deposito. Mungkin deposito paling safe ya. Ada aset kripto, ada Bitcoin. Nah, every market tuh kan punya cycle-nya masing-masing gitu. Dan mungkin nggak setiap orang tuh punya waktu, punya kesempatan, atau mungkin punya informasi untuk analisa market bakal kemana gitu. So, untuk orang yang punya active income dan mereka hanya mau investasi, diversifikasi hanya untuk melipat gandakan capital mereka, saya rasa diversifikasi masih yang paling tepat karena kita nggak perlu deep dive terlalu dalam untuk analisa sebuah market gitu. Karena market saham, market kripto, market real estate itu semua punya cycle-nya masing-masing gitu. So dengan diversifikasi kita terhindar dari kalau suatu aset mengalami yang signifikan yang seperti tadi Fahmi udah bilang gitu sih. Jadi kita istilahnya bisa membagi resiko gitulah. Managing resiko itu emang nih ya kalau misalnya lagi yang saham lagi naik gitu atau lagi turun misalnya mungkin lagi turun tapi depositonya aman kan jadinya kita yang kayak tadi Andri bilang kita secara psikologis lebih tenang lah ya gitu kan karena kita juga kayak Betul, analisa semua kan capek ya kita nggak punya waktu yang sangat banyak gitu kan. Nah betul, terkadang betul. kita udah sadar nih, oh ini penting, gitu kan. Kayak yang tadi di sesi sebelumnya aja, kita udah ngerti banget budgeting itu penting, gitu, diversifikasi itu penting, tapi kita masih nggak melakukannya. Kadang, menurutku kadang itu lumayan karena psikologis ya, secara psikologis gitu. Ada miskonsepsi yang kita miliki yang tidak kita sadar. Menurut mungkin dari Andri gitu, apa mitos atau miskonsepsi tentang diversifikasi yang perlu kita luruskan sebenarnya? Oke, lebih ke ini ya. Mungkin orang-orang mengira bahwa
ketika kita melakukan diversifikasi, kita harus mendistribusikan investasi kita ke banyak sekali instrumen gitu ya. Nah, padahal sebenarnya fokus kita untuk diversifikasi bukan ke itu gitu. Jadi daripada kita mendiversifikasikan aset kita ke banyak aset, sebenarnya kita bisa pilih saja misal untuk pemula 3-5 aset aja. Tapi yang penting kita pastikan untuk aset-aset yang kita pilih itu udah kita lalui analisis yang baik gitu. Kita udah mencek kualitas dari masing-masing asetnya seperti apa, seperti itu. Jadi kalau dan itu dengan 3-5 aset itu masih bisa kita manage dengan baik ya. Beda kalau misalkan kita pemula terus kita langsung mencoba untuk mendiversifikasikan ke lebih dari 10 aset. Nah, itu malah membuat kita lebih sulit untuk mengatur portofolio kita. Dan daripada seperti itu lebih baik kita fokus ke beberapa aset saja, tapi kita harus memperhatikan kualitas dari aset tersebut gitu. Menurut kok enggak gimana kok? 3-5 sounds okay lah ya buat pemula, kalau enggak terlalu rame nggak sih? Kalau buat pemula sih, kalau dari saya ya kan kita nggak tahu kalau kita nggak sambil menyelam, nggak sambil berenang kan kita nggak pernah tahu gitu. Jadi kalau misalkan kita mau belajar berenang gitu, kalau kita nggak pernah menyentuh air dan hanya berhadapan dengan teori kan kita nggak akan pernah bisa berenang gitu. So Oke, buat betul. pemula nggak apa-apa, coba aja gitu. Jadi justru inti dari diversifikasi itu untuk pemula itu kita coba berbagai kelas aset, coba mungkin ada di kelas aset itu kan ada sub aset lagi ya. Misal kripto kan ada banyak juga gitu sektornya. Nggak apa-apa, di dive aja mulai dari modal kecil untuk cari tahu kira-kira kelas aset ini cocok nggak untuk trading atau investment personality kita gitu. Jadi kita coba semuanya supaya kita itu bisa milih gitu. Bisa milih, oh misalkan aset kripto cocok untuk investment personality kita gitu. Atau mungkin saham cocok untuk investment personality kita gitu. Kalau kita cuma dengar atau cuma baca dari media, kita nggak akan pernah tahu gitu ya. Yang kayak tadi saya bilang, kita belajar berenang hanya dari teori itu nggak bisa gitu. Harus menyentuh air, harus tenggelam gitu. Harus Betul. coba berbagai gaya. Oh, gaya ini paling cocok buat saya kayak gitu sih. Kalau dari saya gitu. Diversifikasi sebagai cara untuk menyelam sebenarnya. Untuk kita cobain aset kelas, kita taruh uang yang kita miliki, walaupun uang yang dingin ya, uang yang kita memang udah pengen taruh untuk belajar gitu, kita taruh di aset-aset kelas ini untuk belajar gitu, untuk Betul, mencoba aset betul. tersebut. Kalau Fahmi gimana nih? Kalau menambahkan dari yang kok Angga jelaskan barusan ya, yang mana bagus sekali sebenarnya penjelasannya. Mitos yang cukup banyak beredar itu adalah ibaratnya tiket untuk masuk ke kolam renangnya itu masyarakat masih banyak yang beranggapan itu mahal atau harus tinggi kayak gitu kan. Jadi diversifikasi itu mitosnya yang berkembang hanya bisa dilakukan oleh investor-investor yang sudah berpengalaman dan dana yang dikelola atau modal investasinya itu besar gitu. Padahal sekarang eranya sudah berubah. Bahkan beberapa instrumen investasi atau aset kelas itu dapat diakses mulai dari modal 10.000 aja itu udah bisa merasakan berenang tadi ya, maksudnya kayak beneran nyentuh airnya kayak gitu. Jadi tidak perlu harus seperti dulu misalnya minimum depositnya harus berapa ratus juta atau bahkan berapa puluh juta kayak gitu. Saat ini instrumen-instrumen investasi itu sudah lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Gitu. I see. 10.000 modal untuk belajar tuh modal secangkir kopi sih sebenarnya ya. Itu kalau kita pikir-pikir kita nabung aja 10.000 per hari aja itu dapat 300.000 per bulan misalnya. Itu kita dapat 300.000 per bulan, kita bisa cobain tuh misalnya kayak Andri bilang 3-5. 3 deh kita coba. 3 aset. 3 aku pengen belajar saham, 100.000 taruh saham. 100.000 taruh reksadana, 100.000 taruh kripto. Belajar 3 yang berbeda tapi udah nyelam tuh, udah belajar gitu kan. Kalau kita nggak taruh juga ya nggak belajar gitu. Nah, kita udah sepakat nih diversifikasi itu penting. Kalau dari Ko Angga pribadi, boleh nggak share strategi diversifikasi in particular, cara Ko Angga mengatur portfolio, misalnya proporsi instrumen aset kelasnya yang cocok buat Ko Angga gitu. Yang tadi kan Ko Angga bilang
sesuai dengan investment personality. Kalau dari Ko Angga sendiri gimana tuh? Ya, balik lagi ke sesuai investment personality kita ya. Kalau kebetulan, kalau saya saat ini adalah heavy investor di Bitcoin dan juga beberapa aset kripto, itu sih. Tapi mungkin beda dengan teman-teman yang masih pemula karena kita udah kalau jam terbang itu kan kita udah mungkin lebih dari 10.000 jam kerja gitu ya. 10.000 jam terbang gitu sih. So, untuk saat ini sih saya masih heavy investment di aset kripto dan Bitcoin sih itu. Itu Dengan majority kita ada di Bitcoin untuk saat ini karena cycle yang berikutnya, narasi yang berikutnya untuk Bitcoin itu very powerful itu sih. I see. Jadi walaupun misalnya tadi kalau nggak bilang heavy di kripto dan ada heavy di Bitcoin, namun dalam aset kripto sendiri juga mungkin ada beberapa sektor yang kalau nggak juga lagi belajarin gitu kali ya. I see. Got it. Nah, setiap instrumen investasi juga kayaknya emang punya karakteristik yang unik ya, yang masing-masing tuh membuatnya menjadi pilihan aset investasi yang berbeda-beda bagi masyarakat gitu. Seperti bond itu surat utang negara yang dijamin negara, yang memiliki memang return on investment yang mungkin relatif lebih rendah, tapi dengan itu resikonya juga pun lebih rendah karena dijamin negara. Kalau saham itu kepemilikan sebuah bisnis gitu kan, kita memiliki surat yang determine bahwa oh ya kita punya stake dalam operasional bisnis tersebut. Jadi bisnisnya kinerja bagus dan lain-lain itu yang membuat kita memiliki bisnis tersebut. Saham tuh kepemilikan bisnis tersebut. Kan tadi kalau nggak bilang dia instrumen investasinya heavy di aset kripto. Kalau dari Fahmi mungkin apa yang membuat aset kripto ini unik atau berbeda dari aset kelas lainnya yang membuatnya menarik sebagai instrumen investasi? Ya, pertanyaan yang menarik ya, karena aset kripto ini memang memiliki keunikan yang membuatnya sangat berbeda dari instrumen-instrumen investasi, khususnya investasi tradisional pada umumnya. Pertama, karena dia sebagai aset bisa ditransaksikan secara global, marketnya itu global, jadi tidak terbatas wilayah, negara, dan jam operasional tertentu. Nah, itu keunikan pertama. Yang kedua adalah aset kripto ini dapat ditransaksikan atau dipindah tangankan secara langsung, secara peer-to-peer antar pengguna. Jadi tidak melibatkan pihak ketiga sebagai perantara atau jembatan ya, pihak yang memverifikasi bahwa kita memiliki aset sekian dan kemudian ketika kita pindah tangankan aset tersebut akan berkurang dan lain sebagainya. Itu semua terjadi menggunakan teknologi terdesentralisasi yang namanya blockchain. Nah, sehingga tidak melibatkan pihak ketiga. Belum pernah ada sebuah aset kelas yang seperti ini sebelumnya. Bitcoin itu adalah aset yang pertama kali yang memiliki karakter-karakter ini gitu. Dulu sempat ada di tahun 90-an ya, namanya e-gold seperti uang digital. Namun karena sistemnya belum peer-to-peer dan masih melibatkan pihak ketiga, ketika perusahaan penerbit dan pengoperasi aset digital tersebut tutup, maka aset digitalnya harus hilang juga gitu. Nah, itulah mungkin. I see. Kalau dari Ko Angga sendiri yang mungkin portfolio investasinya heavy di kripto, di aset kripto ini, menurut Ko Angga apa yang membuatnya menarik sebagai instrumen investasi buat Ko Angga gitu kan? Mungkin ya. Ya, kalau menurut saya yang menarik itu kalau kita ngomong S&P 500 ya. S&P 500 kan indeks paling gede itu udah. Kita nggak ngomong saham Indonesia atau yang lain lah. Nah, S&P 500 itu market cap-nya sekitar 32 triliun US dollar. 32 triliun. Nah, market kripto sekarang total including Bitcoin itu cuma 1,4 triliun. Jadi ada kira-kira kalau aset kripto itu total itu cuma 1/27-nya S&P 500. Nah, kesamaannya ini adalah sama-sama aset global, sama-sama diperdagangkan di seluruh dunia global. Plus kripto itu juga peer-to-peer kayak yang tadi Fahmi bilang. Jadi kalau menurut saya ada chance aset kripto ini jadi lebih besar atau paling enggak setengahnya dari S&P 500 lah misal, atau mungkin seperempat lah. Itu udah berapa potensi kenaikannya gitu.
Plus ditambah saat ini untuk orang yang investasi di aset kripto, yang tahu aset kripto, itu rata-rata masih Gen Z atau generasi milenial akhir gitu, seperti saya. Itu pun udah jarang populasinya. Kebetulan saya generasi milenial yang saya kelahiran 87 sih, saya nggak tahu itu awal atau akhir gitu. Tapi yang pasti di generasi saya itu nggak banyak gitu yang investasi aset kripto, nggak banyak. Tapi akan ada perpindahan generasi kan, karena generasi saya kan makin bertambah tua gitu, dan generasi zenial yang saat ini juga mungkin heavy investasi di kripto, mereka juga akan makin bertambah mature, makin bertambah besar buying power-nya gitu. Dengan bertambahnya generational shift ini, uh, pasti aset kripto punya chance yang lebih gede daripada aset tradisional. Itu kalau menurut saya, karena mereka itu sudah pernah belajar sejak lama gitu, sejak mereka masih kuliah gitu. Rata-rata sekarang kan yang heavy di aset kripto kan ya mereka yang masih kuliah, mereka yang masih baru kerja pertama kali, yang buying power-nya belum besar gitu. Tapi aku sangat yakin 5 sampai 10 tahun kemudian buying power mereka itu bisa 5 sampai 10 kali lipat dari hari ini gitu. Nah, itu yang saya tunggu itu sih. Menarik, menarik, menarik. Ini kan teman-teman yang nonton juga banyak yang masih kuliah, yang kayak tadi kalau nggak bilang Gen Z dan mungkin early millennial kali ya, late millennial itu juga ya. Jadi time is seperti yang tadi Pak Pandu bilang kan, time is your friend, time is your best friend when you are young. Walaupun kita buying power kita mungkin ketika kita masih muda itu belum banyak, dan expected-nya kalau kita terus produktif dan lain-lainnya akan terus menaik gitu kan. Waktu yang kita bisa substitute dengan buying power adalah keinginan kita untuk belajar lebih dalam, termasuk aset kripto ini yang sangat menarik yang tadi Fahmi dan Bangga bilang gitu. Itu kita nanti bisa akumulasikan, lama-lama kita bisa substitute dengan buying power, dan dalam waktu yang kita bisa gunakan ini kita pelajari lebih dalam tentang aset-aset yang kita choose untuk investasikan. Kalau dari Andri gimana? Menurutmu apa yang membuat aset kripto ini menarik sebagai instrumen investasi? Oke, kalau dari penjelasan Ko Angga sama Fahmi tadi kan menjelaskan bahwa ini ya masih kayak aset kripto sebagai komoditas perdagangan gitu. Tapi dari segi fundamentalnya sendiri untuk aset kripto itu sebenarnya jauh lebih dari itu gitu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan dengan saham saja, kalau saham itu kan cuma representasi dari perusahaan dalam bentuk kertas dan cuma bisa ditradingkan di bursa saham. Kalau aset kripto selain bisa ditradingkan di bursa kripto atau dipindah tangankan, aset kripto juga memiliki utilitas. Biasanya untuk masing-masing project kripto itu mereka menggunakan aset kriptonya dengan tujuan tertentu. Jadi misal seperti ada project gaming berbasis kripto gitu kan. Nah, aset kriptonya itu adalah bagian dari perusahaan gaming tersebut. Jadi si aset kripto bisa digunakan di dalam gamenya, misal sebagai in-game currency atau sebagai apa namanya? Kalau misal kita mau upgrade karakter kita, kita membutuhkan aset kripto tersebut. Jadi utilitasnya itu untuk aset kripto itu sangat banyak ya, tergantung dengan projectnya. Nah, itu membuat aset kripto cukup unik gitu. Menarik, menarik. Ibaratnya berarti kalau misalnya apa ya, game populer yang kalangan anak sekarang kan ini ya, Mobile Legend gitu ya. Berarti kalau Mobile Legend punya currency, yang punya aset kripto, itu berarti aset kriptonya itu bisa digunakan juga dalam gamenya gitu ya, berarti ya. Bisa seperti itu. Seperti itu ya, contohnya lah, contohnya. I see. Paham, paham, paham. Nah, yang tadi kalau Angga bilang juga kan, memang interest dan ketertarikan anak-anak muda di aset kripto ini kan sangat besar ya. Buktinya aja untuk Bitcoin yang baru terbit di tahun 2009. Considering baru diciptakan ya roughly 13 years ago lah ya, 14 years ago, itu aset kripto ini pertumbuhannya sangat signifikan di Indonesia. Dari jumlah investor gitu, jumlah investor di aset kripto di Indonesia terus naik hingga 18 juta orang per Oktober lalu. To put into konteks gitu ya, jumlah investor saham itu perusahaan-perusahaan di Indonesia aja sekitar 10 juta orang gitu. Aset kripto ini yang baru relatif populer di mungkin ya orang-orang baru bisa mulai investasi itu kira-kira 2015 mungkin ya. Itu sampai sekarang itu udah melebihi jumlah investor saham di Indonesia
Ini menunjukkan interest dan antusiasme yang luar biasa ya bagi warga Indonesia ya sepertinya. Mungkin untuk pemula-pemula yang mungkin belum mulai tapi sangat tertarik gitu. Apa sih tips-tips terbaik dan praktis yang bisa kita terapkan gitu untuk memulai investasi di aset kripto? Mungkin dari Ko Angga dulu. Kalau dari saya mulai dari pastinya mulai dari buka akun di exchange, mulai coba-coba, mulai kumpulin informasi, belajar di berbagai media sih gitu. Karena kalau kita buka Twitter aja, itu kan udah banyak informasi di Twitter. Bisa juga follow atau subscribe channel saya atau channel KOL yang lain untuk mulai belajar sih gitu. Makanya kita juga punya platform belajarkripto.id juga buat orang-orang yang pengen belajar mulai nol kayak gitu sih. Paham, paham. Kalau dari Fahmi gimana? Apa tips yang praktis yang bisa kita gunakan untuk pemula-pemula yang mau mulai investasi di kripto? Salah satu tips yang cukup relevan ya bagi para pemula khususnya adalah menemukan dulu kecocokan antara tujuan investasi kita dengan aset kripto. Karena investasi itu kan sebuah kendaraan untuk mencapai tujuan finansial tertentu ya, Hanif. Jadi kita harus menemukan dulu kecocokan nih, karena ini juga akan mempengaruhi pilihan aset kripto yang bisa nyaman untuk investor tersebut. Sebagai contoh misalnya untuk investasi jangka pendek dan untuk memenuhi tujuan finansial yang mungkin sifatnya kalau tidak tercapai tidak apa-apa gitu ya, tidak wajib. Misalkan teman-teman lagi kuliah nih terus mau punya tujuan untuk beli ensiklopedia yang harganya mahal gitu ya untuk koleksi tertentu gitu yang bagus. Nah, dan misalnya membutuhkan return terhadap investasinya yang cukup tinggi misalnya. Nah, mungkin teman-teman akan lebih nyaman dengan aset-aset kripto yang masih kecil secara ukurannya atau istilah finansialnya itu kapitalisasi pasarnya ya, itu masih relatif kecil namun memiliki potensi yang besar misalnya dalam beberapa waktu yang akan datang dengan inovasi teknologi yang akan diimplementasikan atau satu dan lain hal lainnya. Nah, mungkin sebaliknya untuk investor-investor atau trader ya yang memiliki tujuan lebih wajib misalnya dan untuk jangka yang lebih panjang misalnya jangka menengah atau jangka panjang bahkan, dan yang kalau tujuan tersebut tidak tercapai maka akan berdampak cukup signifikan terhadap kehidupan mereka, maka aset-aset dengan kapitalisasi pasar yang cukup besar atau istilahnya proyek-proyek blue chip lah ya, proyek-proyek yang sudah terbukti memiliki market fit dan terbukti memiliki pendapatan atau berhasil menjual produknya dan menghasilkan pendapatan bagi token holdernya itu mungkin menjadi pilihan yang lebih sesuai. Paham. Berarti harus menyesuaikan tujuan investasi dengan aset kripto pilihan kita. Ada yang nice to have, ada yang must have. Kalau yang nice to have jangka pendek, itu nggak apa-apa kalau kita bisa yang tadi mencoba belajar di aset-aset kripto yang mungkin relatif lebih kecil. Tapi kalau yang tujuannya must have tadi yang kayak nabung rumah dan lain-lain ya itu mungkin harus yang agak sedikit lebih rendah risikonya dalam aset kripto maksudnya ya. Kripto blue chip yang tadi kayak Fahmi bilang mungkin Bitcoin gitu ya itu untuk jangka panjang gitu. Nah, itu disesuaikan. Kalau dari Andri, gimana Ya, menurut? oke. Buat menentukan kripto mana yang blue chip, mana yang enggak, kan kita harus ini ya, harus belajar gitu kan dari masing-masing aset itu. Nah, emang sekarang ini udah sangat banyak sumber-sumber yang bisa kita cari gitu kan untuk mempelajari tentang aset kripto. Jadi sambil teman-teman menyelam di aset kripto dengan jumlah misal awal-awal sedikit dulu ya, terus habis itu tapi teman-teman juga harus melengkapi pengetahuan teman-teman tentang aset kripto itu sendiri. Nah, selain dari yang apa namanya dari yang sudah Ko Angga punya juga, kan Ko Angga juga punya learning hub sendiri ya. Reku juga punya learning hub sendiri. Nah, teman-teman juga bisa belajar di learning hubnya Reku gitu. Di situ kita update juga tiap minggu dan
mengenai analisis. Jadi ada beberapa program seperti Ringkasan Reku itu membahas tentang rekomendasi aset-aset kripto yang harus diinvestasikan dalam time frame yang lebih singkat dan waktu seminggu seperti itu. Terus habis itu ada berita-berita yang di cover juga, lalu ada analisis, ada deep dive juga terkait dengan suatu project kripto. Nah, teman-teman bisa mulai belajar juga di situ gitu. Nah, berarti emang ya kesimpulannya tuh kalau kita udah taruh uang itu kan buat mulai. Tapi ketika kita mau udah mulai sampai terus bisa berinovasi dan tetap keep up aja, itu penting untuk kita terus belajar. Dan sources-sourcesnya sekarang kita udah lumayan blessed ya. Maksudnya informasi itu jauh lebih accessible dibanding beberapa tahun yang lalu, di mana kita bisa belajar dari sosial media seperti Reku, di Instagram platformnya, di Twitter, dari platform-platform yang Koangga dan berbagai crypto educator lainnya di Indonesia yang sudah buat itu, dan YouTube channel itu memang banyak banget informasi yang kita bisa pelajari. Dan itu tentu untuk seperti Reku dan Koangga udah mendedikasikan waktu untuk memilah informasi apa aja yang penting sebenarnya. Jadi buat kalian juga belajarnya jadi lebih mudah, karena kan kita mau memudahkan para investor, baik pemula, baik advance, itu untuk belajar terus-terusan, tapi juga menangkapnya dengan dicernanya dengan mudah gitu ya. Nah, kembali lagi ke aku mau ngomong tentang tadi tuh kalau nggak bilang investor personality gitu ya, karena aset kripto itu sebagai aset kelas yang memang tidak dipungkiri resiko lebih besar dikarenakan adanya pergerakan harga yang lebih dinamis dibanding instrumen investasi lainnya. Namun dengan adanya itu, seperti yang tadi udah dibilang, potensi kenaikan asetnya juga mungkin lebih besar dibanding aset kelas lainnya. Menurut kalian, aset kripto itu cocok untuk jenis atau profil investor seperti apa ya? Mungkin dari Fahmi dulu. Oh ya, sebenarnya aset kripto ini cocok-cocok saja ya untuk semua jenis investor, asalkan dengan catatan mau untuk terus belajar gitu. Investor yang profil risikonya konservatif pun sebenarnya bisa memilih aset kripto seperti stablecoin mungkin yang tingkat fluktuasinya cukup rendah. Nah, kemauan untuk terus belajar ini penting karena seperti halnya dengan perkembangan teknologi, perkembangan yang terjadi di industri kripto itu sangat pesat ya. Bisa dikatakan hampir setiap minggu itu ada saja hal baru atau sesuatu yang bisa kita pelajari, yang mungkin juga akan turut menentukan masa depan dari aset kripto yang kita miliki gitu. Entah itu ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih menantang kayak gitu. Nah, itulah juga mungkin tadi sempat disinggung sedikit mengapa Reku sebagai platform ini ingin turut hadir dalam memudahkan investor dan trader untuk mencerna dan mengetahui perkembangan tersebut melalui campaign dan publikasi-publikasi research kita ya, seperti ringkasan Reku hingga rekap sepekan dan bahkan research deep dive, sehingga asal mau belajar aja kita tidak perlu memiliki background teknologi tertentu atau pemahaman akademis tertentu untuk bisa mengikuti perkembangan tersebut. Paham. Menurut Koangga gimana kok? Cocoknya buat investor seperti apa? Ya, kalau menurut saya sih ya, saya setuju sama Fahmi sih. Boleh dibilang hampir cocok dengan semua orang gitu, karena masing-masing aset kripto itu juga punya volatilitasnya masing-masing gitu. Kalau misal suka yang stabil-stabil aja, ya bolehlah coba dulu dari stablecoin, kita dapat exposure di dolar gitu. Atau kalau misalkan mau yang lebih sedikit, kita boleh bilang sedikit lebih safe, bisa Bitcoin. Tapi kalau cari yang mau lebih volatile lagi, bisa cari altcoin ataupun token-token kripto yang mungkin masih baru dirilis gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, kita ini ada dalam masa yang unik ya gitu. Jadi kalau kita boleh bilang aset kripto ini sekarang kayak kayak minyak mungkin. Orang zaman dulu misalkan ratusan tahun yang lalu gitu. Mereka menemukan minyak gitu. Tapi kan mereka nggak tahu ini benda apa gitu. Ini lengket-lengket gitu. Kan nggak tahu gitu kan. Nah mereka nggak tahu kalau ternyata benda lengket yang hitam itu sangat berharga. Sampai dibilang black gold gitu. Nah, sekarang fast forward berapa puluh atau ratus tahun kemudian, ternyata minyak itu bisa dipakai buat bahan bakar, bisa dipakai buat pelumas, bahan campuran cat, dan lain-lain gitu. Nah, jadi ini kita ada dalam masa yang sangat unik gitu.
Contoh misalkan 20 tahun yang lalu gitu. Orang nggak tahu internet ini bisa dipakai buat apa, email itu apa gitu. Nah, sekarang dengan kita hampir semua aktivitas sehari-hari itu kita pakai internet gitu ya kan. Orang zaman dulu mungkin akan skeptis sama internet gitu. Benda apa itu internet gitu. Nah, ternyata internet bisa memungkinkan orang untuk membuat dalam tanda kutip real estate-nya sendiri gitu. Kenapa bisa bikin real estate-nya sendiri? Mereka bisa bikin blog, mereka bisa bikin channel YouTube, mereka bisa bikin website gitu dari internet gitu. Jadi mereka yang tahu tentang itu dapat leverage gitu. Taunya dari mana? Dari belajar yang tadi kita udah bilang cari informasi di media, di YouTube, di Twitter gitu, ikut komunitas kayak gitu sih. Nah sekarang kita ada masa yang unik lagi nih setelah minyak, terus kemudian setelah internet, dan sekarang adalah masa blockchain gitu, di masa internet itu bisa dimonetize gitu, nggak hanya bikin kita punya kesempatan bikin real estate di internet, tapi kita bisa monetize di internet itu sendiri via blockchain itu sih, dan kita bisa partisipasi di sana, dan itu unik sekali kalau kalau menurut saya. Wah, kita memang ada di ini ya, lumayan generational shift kali ya dari tadi kalau nggak bilang minyak ke ini. Ini inovasi yang memang sangat-sangat exciting yang orang memang pasti tentu ada skeptisnya gitu kan. Orang kayak internet juga dulu internet blah 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 .com bubble gitu ya. Sekarang Yap, orang mikir juga kayak Bitcoin apa blockchain gitu memang ada skeptisnya tapi inovasi itu nggak ada kalau nggak ada disruption terhadap itu, nggak ada skeptisism tuh pasti ada. Jadi memang kadang kita yang seperti tadi Pak Pandu bilang ya, kita harus ada punya ke kita harus bisa bikin our own views gitu ya, our own take about situasi, dan caranya itu cuma ya belajar. yap. Nah, Di mereka yang hmm, dapat reward paling gede ya early adapter seperti kita gitu. Karena aset kripto sekarang kan saya rasa adopsinya masih baru 4% sih gitu. 4% dengan 1,4 triliun US dollar, bayangkan 4% atau mungkin less than 4% ya sekarang. Jadi 6%, jadi 8%, jadi 9%. Bahkan adopsi internet aja kalau saya baca-baca itu sekarang hanya 60%. Kita nggak perlu adopsi 100% di aset kripto. Mungkin 30-40% it can make you rich gitu. Karit. Menurutmu gimana, Dri? Ya, paling setuju sama pendapatnya Ko Angga tadi. Jadi kita ini sekarang lagi di fase yang paling ini ya, termasuk fase awal ya tentang perkembangan teknologi blockchain ini. Jadi eh, karena itu storage ini untuk bisa ikut serta gitu dalam perkembangan teknologi ini. Karena dengan kita punya aset kripto itu secara nggak langsung kita juga mendukung perkembangan dan adopsi dari aset kripto itu sendiri kan. Dan ya kita bisa expect dalam jangka waktu panjang, kalau kita look back di beberapa tahun terakhir saja, memang kan volatilitasnya tinggi. Cuma secara umum, kalau misal seperti Bitcoin aja, dia grafiknya naik terus. Dan kita juga bisa expect buat di masa depan seperti itu. Seperti itu. Paham. Oke, aku lihat ini lumayan banyak ya antusias sekali teman-teman yang udah nanya-nanya banyak sekali. Mungkin sekarang kita bisa masuk ke session Q&A-nya. Mungkin ada beberapa pertanyaan nih yang bisa aku ambil ya dari Kim Tan. Ingin nanya untuk risk management crypto, apakah kita perlu cold wallet dan apakah boleh juga kita menaruh semua aset kita di hot wallet atau exchange crypto? Mungkin salah satu dari dari panelis boleh menjawab siapapun. Kami mungkin Iya, jadi mengenai dengan pertanyaannya risiko penyimpanan aset kripto ya. Apakah aman kalau disimpan di exchange wallet yang mana itu diasumsikan oleh pertanyaan tersebut tadi sebagai hot wallet atau investor perlu menyimpannya di wallet pribadi atau cold wallet ya. Sebenarnya exchange itu juga memiliki mekanisme hot wallet dan cold wallet. Jadi tidak semua aset kripto yang kita simpan di exchange itu disimpan di hot wallet. Ada kuota tertentu untuk memudahkan withdrawal ya penarikan aset kripto khususnya yang kemudian sebagian dialokasikan di hot wallet. Tapi mayoritas exchange itu menyimpan aset kriptonya di cold wallet juga.
yang itu menggunakan multi signature juga ya, artinya keamanannya juga sangat dijaga gitu. Nah, mungkin apakah kemudian masih perlu untuk menyimpan di cold wallet sendiri? Perlu diperhatikan bahwa masing-masing either exchange wallet dan wallet pribadi itu memiliki pro and cons-nya masing-masing. Memiliki exchange wallet kalau kita lupa password ya, atau kita lupa kalau kita punya akun di situ, akun itu nggak akan hilang gitu. Kita tinggal kontak customer support, kemudian kita dapat pelayanan bahwa akun kita bisa di recover. Namun kasusnya berbeda ketika kita menyimpan sendiri di cold wallet atau di wallet pribadi. Ketika kita lupa, kan banyak kasusnya tuh orang-orang early adopter Bitcoin dulu mining Bitcoin karena iseng ya, terus kemudian walletnya disimpan di hard disk, rusak, kita baru ingat lagi nih setelah 10 tahun. Nah, Bitcoinnya tidak bisa diakses lagi, hilang kayak gitu. Nah, itulah mungkin juga pentingnya diversifikasi ya, yang tadi sempat kita bahas. Jadi membagi antara kalau masing-masing punya plus minusnya. Minusnya juga di exchange wallet kalau misalkan exchange-nya tersebut apalagi yang tidak terregulasi ya, yang tidak diawasi, itu bisa saja melakukan penyalahgunaan penggunaan dana seperti kasus-kasus yang pernah terjadi kayak gitu kan. Nah, sehingga diversifikasi ini untuk penyimpanan aset kripto juga sebenarnya cukup relevan untuk para investor. Got it. Nah, berarti bukan cuma asetnya aja, tapi cara penyimpanannya juga perlu didiversifikasi ya. Kalau memang suitable gitu ya, karena tadi ada pros and cons masing-masing. Nah, untuk itu memang untungnya ya di Indonesia itu crypto exchange ini sangat diregulasikan, Reku juga memang sangat diregulasikan. Jadi untuk teman-teman yang memang mau bagian porsinya pengen digunakan di cold wallet ya, make sure aja nggak lupa ditaruh dengan proper, ada safety mechanism untuk bisa meretrieve account tersebut jika hilang atau jika ada apa-apa. Makanya mungkin sisanya bisa ditaruh di hot wallet juga. Paham. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi nih. Ketika mau diversifikasi, kita bakal perlu analisa instrumen yang cocok. Kita bisa mulai analisanya dari kemana sih? Aspek apa aja yang perlu kita analisa? And how to get that information? Wah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya sebenarnya, tapi ada 3, tapi sangat bagus nih sepertinya. Mungkin siapa? Mungkin dari Ko Angga mungkin boleh. Oh ya, jadi dari cara menganalisa aset kripto ya. Jadi aset kripto tuh memang banyak sih gitu. Kalau kita ngomong sektor secara general aja ya, aset kripto itu ada stable coin. Jadi yang di-peg sama mata uang tertentu lah, seperti USDT, USD, ada BUSD, USDC, itu stable coin. Tapi ada juga misalkan kayak altcoin gitu. Nah, kalau altcoin itu koin layer 1, koin yang memang dia menyediakan jasa smart contract gitu untuk ditumpangin sama token gitu. Nah, jadi token altcoin itu beda. Kalau token dia pasti punya numpang di blockchain-nya orang lah gitu. Istilahnya misalkan kayak Decentraland, dia numpang di blockchain-nya Ethereum kayak gitu. Jadi memang multisektor banget sih aset kripto ini. Belum lagi kita ngomongin tentang Bitcoin yang Gold 2.0 yang mungkin terpisah di sektor sendiri gitu. Kalau informasi ini dapat dari mana? Pastinya kita dapat dari beberapa media belajar, dari YouTube dan lain-lain. Soalnya kalau tentang aset kripto itu kita memang harus belajar terus sih gitu. Karena selalu ada yang baru gitu. Karena sektor ini itu kan kita masih baru 10 tahun. Untuk Bitcoin, kalau kita hitungannya dari Bitcoin ya, itu kan sejak 2019, paling baru 14 tahun sih itu. Kalau hitungannya dari Ethereum, itu lebih lagi. So, masih banyak hal yang baru, banyak upgrade baru. Jadi kita harus tetap mengikuti perkembangan sih itu. Kalau menurut saya itu. Kalau analisanya ya ada berbagai macam tool sih sekarang. Bisa lihat dari coin market cap, bisa lihat dari coin codex, bisa lihat dari token terminal untuk analisa finansialnya, bisa lihat dari token unlock untuk tahu token di masa depan. So, aset kripto ini jadi sebuah learning experience sih gitu. Learning experience untuk sampai kita bisa punya pengalaman belajar yang komprehensif banget gitu.
Paham, paham, paham. Mungkin analoginya kayak kalau di dunia saham tuh kayak kalau tadi yang kalau nggak bilang aset kripto itu banyak sektornya juga kan kalau di dunia persahaman atau bisnis gitu ya kan ada yang bergerak di bidang FMCG, ada juga yang bergerak di bidang oil and gas gitu for example gitu ya. Sama kalau di kripto ada layer one tadi itu kan komputer misalnya gitu kan computing system, ada juga gaming tadi Andri bilang gitu. Mungkin secara praktis gitu kita bisa mengambil apa yang mungkin paling menarik bagi kita dulu gitu kan terus habis itu kita investasi kita mulai terus kita cari tuh lebih tahu dari YouTube dari sosial media dari Twitter dari semua informasi yang kita bisa gather terus dari yang kata dia kalau nggak bilang ada cara-cara yang mungkin spesifik buat kita analisa atau dan tool-tool spesifik yang kita bisa gunakan untuk uh, uh, sektor-sektor yang berbeda gitu kan tadi ya. Ada token unlock lah, ada total value lock itu mungkin itu dari secara teknisnya untuk menganalisa beberapa sektor-sektor yang spesifik gitu ya. Dan kembali lagi memang itu learning experience ya. Kita melihatnya investasi itu bukan cuma cara growing our assets tapi growing our mind juga ya karena kan itu cara kita belajar lebih dalam mengenai apa yang kita investasikan gitu. Jadi kayak mungkin bisa kita quote juga tadi yang Pak Pandu bilang ada beberapa aset-aset yang mungkin kita nggak begitu cocok gitu kan. Kita harus bisa stick to our namanya circle of competence kali ya. Kita um, sesuainya yang mana gitu, sesuainya yang aset kripto yang mana, baru kita fokus di situ dan kita belajar lebih dalam gitu ya. Sedikit nambahin Hanif, Boleh banget. bener sih. Jadi karena kita tahu aset kripto itu banyak sektor, jadi kita bisa ngefokusin sama apa yang kita suka dulu gitu. Terus di aset kripto itu sendiri biasanya developer yang bikin aset kripto itu biasanya dia merupakan suatu project gitu. Suatu project yang membuat aset kripto dan aset kriptonya itu punya tujuan. Nah, kita sebenarnya bisa akses tuh informasi tentang project tersebut. Jadi biasanya si project itu mengeluarkan seperti white paper, terus habis itu ada tokenomics dan lain-lain. Itu semuanya kita bisa akses. Nah, itu bisa jadi salah satu resource kita juga untuk mempelajari suatu project di balik aset kripto itu. Seperti itu. Ya, Paham. kalau saya nambahin dikit ya, Boleh. aset kripto itu aset yang paling transparan, yang nggak ada di traditional finance, yang nggak pernah ada selama ini gitu. Kenapa transparan? Karena ada di public blockchain. Contoh misal token, kita bisa lihat berapa jumlah kedalaman poolnya, jumlah transaksinya, bahkan jumlah aset orang lain di suatu wallet gitu. Jadi ini adalah sebuah aset yang very very transparan sih dan nggak perlu diaudit gitu karena semua yang ada di blockchain itu sudah audited gitu. Sementara kalau di traditional finance seperti saham itu kan perlu diaudit oleh pihak ketiga gitu. Yang mana setelah diaudit pun kadang-kadang masih ada fraud, ada penggelembungan aset seperti yang terjadi di kayak Enron dan saham-saham yang lainnya sih gitu. So kalau kita mau pulikin lagi aset kripto ini adalah aset yang sangat transparan sekali gitu. Karena kita bisa baca semua yang ada di blockchain itu. Dan ini jadi sesuatu yang very unique sih itu buat saya. Nggak pernah ada aset investasi yang setransparan ini sebelumnya. Gitu. Betul sih. Di mana aset atau instrumen yang kita bisa benar-benar buka misalnya namanya etherscan.io gitu. Kita bisa lihat perpindahan antara uang wallet satu ke wallet lainnya, orang bertransaksi apa, itu yang membuatnya sangat secure ya. Jadi yang nggak bisa rentan untuk dihack juga. Jadinya memang inovasi yang itu yang kayak tadi kalau nggak bilang itu lumayan generational shift juga ya, kita menemukan teknologi blockchain ini di masa yang sangat-sangat ya masih baru lah intinya. Kita masih exploring the use cases yang what's possible with this technology. Ya, and that's once a lifetime moment ya kayaknya ya. Betul. Agree. Nah, oke. Teman-teman, kita udah tiba di penghujung acara sesi ini. Terima kasih banyak kepada pakar-pakarnya, Andri, Koangga, Fahmi, yang udah meluangkan waktunya untuk men-sharing expertise mereka ke teman-teman semua, ke aku juga, mengenai diversifikasi, cara memanage portfolio investasi kita, dan juga bagaimana menganalisa aset kripto tentunya gitu. Ya mungkin short points yang mungkin aku bisa conclude sedikit ya. Diversifikasi adalah strategi yang
penting agar kita sebagai investor gitu bisa membalance antara keuntungan yang bisa kita dapatkan dan resiko yang bisa kita tolerate sebagai investor. Kita kan sebagai investor punya investor personality yang berbeda-beda, ada risiko tolerance yang mungkin harus sesuai dengan kita gitu. Tapi dengan kita melakukan diversifikasi, kita juga memiliki secara psikologis lebih tenang yang tadi kayak Andri bilang. Namun diversifikasi itu bukan juga cuma channel untuk kita investasi ya, tapi juga cara untuk kita belajar lebih dalam gitu ke aset kelas tertentu untuk belajar kayak tadi Kang bilang gitu, kita mulai 100.000 aja tuh, 100.000 ke satu aset kelas baru gitu, kita tidak harus mulai dengan modal yang besar, dan diversifikasi bisa dilakukan dengan modal yang secukupnya gitu. Tadi kayak bilang 100.000 kita 3.000 kita kumpulkan dalam sebulan gitu. Kita bisa alokasiin misalnya seperti 100.000 ke kripto, 100.000 ke saham gitu, misalnya 100.000 ke aset kelas lainnya seperti bond, surat hutang gitu. Jika kita lebih tertarik ke satu aset, mungkin alokasi portfolionya lebih tinggi di satu aset aja. Misalnya 150.000 aku mau di Bitcoin gitu, tapi 50.000 di saham, 100.000-nya sisanya di reksadana gitu, atau di surat hutang lainnya gitu. Nah, kembali lagi, investasi bukanlah tujuan sebenarnya, kan, melainkan kendaraan untuk mencapai tujuan finansial kita. Apa yang kita bisa lakukan dengan investasi kita gitu kan? How do we grow our assets gitu untuk achieve our goals gitu. Goal kita bukanlah untuk mencapai uang sebanyak-banyak. Ya memang itu memang salah satu goal untuk grow-nya, tapi dengan uang tersebut apa yang kita bisa lakukan gitu kan. Dan aset kripto merupakan salah satu aja aset instrumen yang kita bisa gunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, yang paling penting yang mungkin kita bisa dapatkan dari yang Ko Angga bilang, Fahmi bilang, dan Andri bilang, itu kita harus terus belajar dan terus curious gitu. Kita berada di suatu momen di mana kita menemukan teknologi yang lumayan generational, yang lumayan once in a lifetime, yang kita harus terus mengedukasikan diri kita dengan caranya dengan belajar yang sudah sangat-sangat mudah di masa ini. Stay curious, stay learning, and invest right, invest wise.